Setiap orang tidak ingin mengalami depresi. Setiap orang ingin sehat jiwa. Tetapi apakah Anda tahu bahwa masih sehat jiwa? Bisa jadi Anda menjadi mudah sedih, malas aktivitas, merasa tertekan, atau bahkan tidak nafsu makan. Kenali tanda depresi sejak dini dan segera datangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan bantuan jika ditemukan, karena akan sangat sulit mengatasi jika sudah terlanjur berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang C di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang C akan membahas tentang apa saja sih yang menjadi tanda dan gejala orang yang mengalami depresi. Depresi umumnya terjadi pada remaja di rentang usia 20-30-an. Ya, walaupun banyak juga terjadi pada golongan usia dewasa, bahkan usia lanjut. Meski semua rentang usia juga memiliki resiko tersendiri. Lebih banyak wanita dibandingkan pria yang didiagnosis mengidap gangguan jiwa ini. Tetapi wanita lebih cenderung segera mencari pengobatan. Depresi yang dialami oleh usia parubaya atau dewasa yang lebih tua dapat terjadi bersamaan dengan penyakit medis serius lainnya. Contohnya seperti diabetes, kanker, penyakit jantung, dan penyakit Parkinson. Bagaimana cara mengenali bahwa seseorang mengalami depresi? Depresi bisa lebih dari sekedar keadaan sedih atau tertekan. Seseorang yang mengidap gangguan dalam tahap berat dapat menimbulkan beberapa gejala yang berbeda-beda. Beberapa gejala dapat mempengaruhi suasana hati, tetapi juga dapat terjadi pada beberapa bagian tubuh atau mengalami keluhan fisik. Gejalanya juga mungkin saja menjadi akut atau hilang timbul. Seseorang dikatakan depresi apabila mengalami gejala di bawah ini hampir sepanjang hari, setidaknya selama 2 minggu. Ada beberapa gejala depresi yang wajib Anda kenal. 1. Selalu merasa bersalah. Bisa jadi Anda mengalami peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Seolah semuanya itu terjadi karena Anda, disebabkan oleh Anda, sehingga perasaan bersalah itu selalu menyertai kehidupan Anda. Merasa bersalah bisa saja berlangsung terus-menerus. 2. Merasa putus asa, rendah diri, dan tidak berharga. Semua persoalan yang dialami oleh Anda tentu tidak hanya satu, bisa jadi banyak. Ya, walaupun sebenarnya tidak berat masalah itu, tetapi banyaknya masalah, dekatnya jarak antara kejadian masalah yang satu dengan masalah yang lain bisa jadi membawa dampak yang jauh lebih buruk, sehingga merasa putus asa. Tidak ada lagi orang yang bisa membantu atau merasa sendirian. Tidak ada yang peduli dengannya. Tidak ada yang dimintai tolong. Akhirnya mempunyai penilaian diri yang negatif, merasa tidak mampu, gagal, tidak bisa menyelesaikan masalah, ya. Nah, yang ketiga adalah selalu merasa cemas dan khawatir yang berlebihan. Tentu kesendirian, merasa
tidak ada orang yang peduli, yang mengerti, yang tahu tentang segala persoalan hidupnya, akan membawa dampak pada kekhawatiran, kecemasan. Ini yang mungkin bisa jadi berlanjut pada pikiran atau keinginan untuk bunuh diri. 4. Suasana hati yang buruk atau sedih yang berkelanjutan. Ketika seseorang mengalami depresi, bisa jadi orang tersebut selalu dilingkupi rasa sedih. Tidak ada hasrat gairah untuk beraktivitas, bahkan menonton TV pun tidak bisa menikmati. 5. Mudah marah atau sensitif. Jika Anda mengalami depresi, mungkin akan sangat mudah sekali tersinggung, peka, sensitif. Bisa jadi apa yang dilakukan orang lain itu salah. Bisa jadi Anda akan sangat mudah tersinggung dan membuat Anda tidak nyaman atau kesal. Terkadang mudah marah ini bisa berlanjut kepada perilaku kekerasan. Marah-marah tanpa sebab. Bisa jadi justru marah pada diri sendiri sampai muncul keinginan bunuh diri, sampai ada upaya mencederai diri. 6. Mudah menangis. Sedih yang berlebihan akan membawa Anda terhanyut dalam masalah, sehingga tanpa sadar akan menangis, akan merasa tertekan sehingga air mata keluar dengan sendirinya. Apalagi ada orang yang mau mendengarkan keluh kesah Anda. 7. Sulit konsentrasi, berpikir dan mengambil keputusan. Kondisi sedih yang berlebihan, banyaknya masalah pasti akan mengganggu fungsi kognitif, akan mengganggu cara Anda berpikir. Karena apa? Mengalami cemas. Cemas akan menurunkan rentang perhatian. 8. Tidak tertarik dan tidak memiliki motivasi terhadap segala hal. Tidak mempunyai minat untuk melakukan aktivitas. Tidak mempunyai minat dalam melakukan kegiatan. Lebih suka menyendiri dan di dalam rumah. 9. Timbul pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Jika Anda sudah berpikir tidak ada orang lain yang membantu Anda, bisa jadi pikiran itu akan muncul. 10. Selalu merasa kelelahan dan hilang tenaga. Ini akibat dari stres, cemas, sehingga berpengaruh ke kondisi fisik. 10. Gerakan tubuh lambat, jadi malas berkegiatan. Gerakan tubuh yang lambat disebabkan oleh karena hilangnya energi, sehingga mungkin Anda akan merasa tidak mempunyai tenaga untuk bergerak, untuk aktivitas, sehingga lebih suka berdiam diri di kamar dan enggan melakukan kegiatan. 11. Bicara lebih lambat dari biasanya. Ketidaktertarikan untuk berbicara atau mengungkapkan perasaan, pikiran yang mengganggu, atau menceritakan masalah-masalah yang dihadapi membuat produktivitas suara menjadi lebih rendah. Intonasi suara juga jauh lebih rendah, sehingga kadang-kadang ketika diajak bicara menjadi sangat tidak produktif atau tidak seperti biasanya. Jika biasanya bercerita dengan panjang lebar, kali ini menjadi sangat sulit untuk mengeluarkan suara atau mengeluarkan kata-kata ketika mengungkapkan perasaan dan pikirannya. 12. Gangguan tidur. Nah, ini yang seringkali dikeluhkan oleh orang-orang yang mengalami depresi. Mungkin ketika Anda mengalami depresi, Anda akan
mengalami gangguan tidur. Bisa saja Anda akan sulit memulai untuk tidur, atau mungkin sudah tidur tapi gampang sekali terbangun atau tidak nyenyak, atau bahkan bisa tidur tetapi bangunnya terlalu dini. Bahkan beberapa dari pasien depresi justru mimpi buruk. Nah, tentu gangguan tidur ini sangat mendukung bagaimana akhirnya tubuh merasa lelah, capek. Nah, itulah tanda-tanda dari depresi. Jadi jika Anda mengalami itu semua atau beberapa di antaranya, tentu harus konsultasi atau datang ke fasilitas kesehatan. Pada perempuan, kadang-kadang juga mengalami perubahan siklus menstruasi. Ada beberapa pasien depresi mengalami kesulitan buang air besar. Penurunan gairah seksual juga beberapa orang mengalami. Sampai perubahan berat badan, karena apa? Selera makannya berkurang. Tidak semua orang tentu mengalami depresi dengan gejala-gejala di atas. Bisa jadi hanya beberapa di antaranya saja. Tentu ini tergantung dari keparahan dan frekuensi dari gejala serta berapa lama gejala itu sudah muncul atau bertahan. Ini tentu tergantung dari individu masing-masing dan penyebab yang melatar belakangi. Itu kira-kira yang bisa Bang J sampaikan. Semoga manfaat, semoga memberikan gambaran dan bisa membuat kita semua terbebas dari depresi dan tetap sehat. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sampai ketemu lagi.